siang semuanya? Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Mantap. Kita kelas hadir semua hari ini? Iya, Pak. Oke. Jadi semuanya hadir ya? Iya, Pak. Nah, agar kegiatan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan Sahrul. Iya, Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin. Terima kasih Sahrul. Ya, sama-sama, Pak. Jadi biar tambah semangat juga sambil menunjukkan rasa cinta tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Sorak-sorak bergembira. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi reaksi redoks. Jadi masih ingat tidak? Bagaimana reaksi redoks itu bisa terjadi? Ya silakan, Nona Tina. Reaksi redoks bisa terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari satu spesies ke spesies yang lain. Ya betul sekali. Kita berikan aplaus untuk Nona Tina. Jadi reaksi redoks itu terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari satu spesies ke spesies yang lain. Nah, akibat adanya perpindahan elektron dari satu spesies ke spesies yang lain, maka reaksi redoks itu bisa berlangsung secara spontan. Adanya reaksi secara spontan ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, hal ini akan kita pelajari dalam materi sel volta. Sel volta ini perlu kalian pelajari dengan serius karena mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Jadi, HP ini dia memanfaatkan sumber listrik yang namanya baterai. Nah, ada pun juga contoh yang lain, jam dinding. Kenapa? Dengan mempelajari materi sel volta ini kita bisa tahu, bahkan siapa tahu ke depan kalian bisa melakukan inovasi. Seperti biasanya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik secara kritis mampu mengidentifikasi komponen penyusun sel volta serta fungsinya dari tiap-tiap komponen tersebut dengan benar setelah mempelajari literatur dan kegiatan diskusi. Yang kedua, peserta didik secara kreatif mampu menguraikan prinsip kerja sel volta dengan benar setelah mempelajari literatur dan kegiatan diskusi. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan reaksi sel dan rotasi sel volta dengan benar melalui kajian literatur dan kegiatan diskusi. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan potensial sel berdasarkan data potensial dengan benar setelah melakukan diskusi hari ini. Nah, lebih lanjut, perlu saya menginformasikan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Kegiatannya adalah, yang pertama, kalian akan saya ajak untuk berdiskusi secara kelompok. Yang kedua, kalian akan melakukan presentasi. Jadi hasil diskusinya dipresentasikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Nah, seperti biasanya perlu saya menyampaikan bahwa selain penilaian pengetahuan keterampilan yang saya nilai, ada juga penilaian sikap yang terdiri dari kerjasama, keaktifan, tanggung jawab, dan disiplin. Olehnya itu diharapkan semuanya bisa kooperatif, bisa bekerja sama dalam kelompok. Langsung kita mulai. Silakan kalian amati video berikut. Dan kompor induksi buat sebagian kita udah gak asing karena kita memang sedang menuju hidup serba elektrik karena darurat iklim. Pemakaian kompor induksi dapat mengurangi beban impor LPG untuk gas.
Selama ini sekedar science fiction movie, teknologi smart grid, perkembangan lithium ion baterai yang lebih murah dan tahan lama, serta hal-hal baru dari sistem pembangkit tenaga surya adalah beberapa capaian inovasi di era ini. Kita juga jadi bagian dari inovasi. Setelah mengamati tayangan video yang baru saja Anda saksikan, tentang apa? Membahas tentang listrik alternatif. Coba kalian berikan contoh listrik alternatif yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga surya. Ya, tenaga surya, betul sekali. Kita berikan aplaus untuk Fijra. Itu merupakan sumber listrik alternatif yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak selamanya bergantung kepada PLN. Sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi bahwa kalian akan saya ajak untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, sebagai bahan diskusinya, saya akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi. Sebelum menyelesaikan LKPD, terlebih dahulu dibaca dengan cermat petunjuk penggunaan LKPD. Di dalam LKPD halaman 2 itu sudah ada petunjuk ya. Dibaca dengan cermat, dipahami. Nah, kemudian di halaman nomor 3 kalian baca juga wacana di situ. Ada gambar. Kalian baca, kalian amati gambarnya dan baca wacananya. Ada 3 pertanyaan ya. Nah, 3 pertanyaan itu yang harus kalian jawab melalui diskusi kelompok. Paham ya? Paham, Pak. Nah, saatnya masing-masing kelompok dapat berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Maksimalkan penggunaan bahan ajar yang sudah dibagikan. Kemudian kalian juga memaksimalkan penggunaan buku paket bagi yang ada. Bisa juga memanfaatkan internet bagi yang punya kuota. Nah, waktu untuk berdiskusi itu selama 28 menit. Dimulai dari sekarang. Itu dia bertindak sebagai anoda atau katoda. Begitu juga dengan logam AL. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Saatnya masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Ramadan Tiawa. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kegiatan pembelajaran 1, kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu adalah memisahkan reaksi redoks menjadi 2 bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam dan siklon luar. 3. Pada soal yang sudah saya bacakan, maka kita disuruh menentukan A. Potensial sel atau enosel dari elektroda A dan V. B. Katoda dan anoda. C. Bagaimana reaksi sel. Dan D. Bagaimana berdasarkan perhitungan potensial memiliki rumus, yaitu N0 sel sama dengan N0 reduksi kurang N0 oksidasi. Nilai dari Fe 12 sama dengan 0,44 volt dan Al 13 sama dengan 1,66. Pengurangan yang terjadi antara Fe 12 dan Al 13 menghasilkan hasil plus 1,22 volt. Pertanyaan kedua, yakni katode dan anode. Katode sama dengan elektrode positif, yaitu E, dan anode merupakan elektrode negatif, yaitu A.
beri garis sejajar menjadi A3+, 2 garis sejajar FE 2+ menjadi FE. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 2 ya, sangat detail sekali penjelasannya. Namun seperti biasa, jika ada yang mau menanggapi silakan. Tidak ada. Ya, ada Pak. Jelas sekali ya, karena penjelasannya tadi sungguh detail. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke, luar biasa sekali kalian sudah melakukan presentasi dari hasil diskusinya masing-masing. Nah, saatnya saya akan memberikan sedikit penguatan terkait materi yang sudah kalian pelajari. Permudah kita dalam menentukan elektroda positif atau katoda dan elektroda negatif atau anoda. Kata kuncinya adalah untuk mengetahui konsep daripada elektroda positif dan elektroda negatif dari suatu elektroda, maka kalian bisa kunci kepan. Ya, kata kuncinya adalah kepan. Ini K katoda, P positif, A anoda, M negatif. Jadi katoda positif, anoda negatif. Kalau katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, kemudian untuk memudahkan kalian dalam menentukan elektroda mana yang bertindak sebagai katoda dan elektroda mana yang bertindak sebagai anoda, maka kalian harus tahu bagaimana deret volta. Nah, jadi tips untuk menghafal, tips mudah untuk menghafal deret volta itu adalah lihat kalau baginda Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman cari Fir'aun. Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, Turuk Hamus agak pahit out. Baik, saatnya sama-sama kita menyimpulkan materi pembelajaran kali ini. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, apa silakan tidak? Sel volta adalah salah satu jenis elektrokimia yang dapat mengubah reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Ya. Yang kedua, komponen-komponen sel volta terdiri dari elektroda, terus ada apa lagi? Jembatan garam. Apa lagi? Kawat penghantar. Terus voltmeter. Kepan ya, kepan. Katoda positif, anoda negatif. Pakai seperti itu. Nah, itu merupakan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Saya akan memberikan post test atau evaluasi dari materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari. Silakan. Oke, jadi waktu pengerjaannya sudah selesai. Silakan kalian kumpulkan hasil pengerjaan kalian di depan. Baik. Nah, sekarang saya minta komentar kalian. Komentar kalian tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kita menilai sama-sama kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan komentar? Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya sedikit kesempatan untuk menyampaikan sedikit komentar. Menurut pribadi saya sangat senang dengan belajar menggunakan teknologi. Karena menurut saya belajar menggunakan teknologi itu membuat saya mudah mengerti. Bagi pribadi saya mudah memahami apa yang diberikan atau disampaikan oleh guru. Dan komentarnya? Sependapat dengan Sahrul? Iya. Ya, oke. Jadi semuanya memberikan respon yang baik. Ada materi aplikasi atau penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan membuat project. Kita membuat rangkaian alat sel volta sederhana dengan menggunakan bahan-bahan alam. Ya, kita akan membuat listrik alternatif dari buah-buahan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kemudahan
sudah memberikan kesempatan, kesehatan, sehingga proses pembelajaran kita ikuti dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya undang ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam membacakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri mata pelajaran kita, pertemuan kita hari ini, mari kita membaca doa. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas usaha kalian. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.